Bismillah, Assalamualaikum. Selamat berhari Minggu, menemani aktivitas siang dimanapun teman berada. Sebuah kisah terbaru yang ditulis oleh Lira Bazagita dalam cerita horor Rahasia Berdarah Sang Rektor, Tumbal untuk Kenaikan Jabatan. Mari kita langsung masuk ke hiburan misteri ini di YouTube channel Fakta Sejarah. Nadine, hei, kamu denger aku nggak? Akmal, kakak Nadine, berlari sekuat tenaga dari lantai 2 saat tanpa sengaja melihat adiknya masuk ke dalam kolam renang di jam 11 malam. Sejak tadi dari lantai 2, ia sudah berkali-kali memanggil namanya, tapi Nadine seperti tidak mendengar. Ia terus melangkah masuk semakin dalam, hingga air mencapai lehernya. Jika sedikit saja Nadine terpleset, tentu ia akan tenggelam. Nadine! Ketakutan Akmal terjadi. Saat ia sampai di tepi kolam renang, ia sudah tidak melihat tubuh Nadine. Beruntungnya matanya segera menangkap riakan air yang muncul di tengah kolam renang. Tanpa menunggu lagi, Akmal langsung masuk ke dalam air, lalu menarik lengan Nadine, mengangkatnya ke permukaan. Ia mendekap tubuh adiknya, lalu menepuk pipinya berkali-kali. Hei dek, Nadine, bangun! Ujar Akmal dengan nada penuh kenakutan. Mata Nadine terbuka perlahan. Ia langsung terbatuk-batuk. Hidung dan mulutnya mengeluarkan banyak air. Wajahnya kebingungan saat menyadari ia sedang berada di dalam kolam renang. Kok aku di sini? Aku yang harusnya tanya gitu. Kamu ngapain ke kolam renang malam-malam gini? Udah tahu nggak bisa berenang. Hampir aja kamu. Jangan bikin aku jantungan. Akmal mengomel tak karuan. Ia segera mengangkat tubuh Nadine yang sudah basah kuyup dan mengeluarkannya dari kolam renang. Nadine diam. Ya Allah, Mbak Nadine, kenapa Mas Akmal? Lah kok bisa ada di sini malam-malam? Bi Asih, asisten rumah tangganya, langsung menyelimuti tubuh Nadine yang mulai menggigil di depan Akmal. Wajahnya terlihat sangat panik. Bibi bikinkan teh anget dulu ya Mbak, ucap Bi Asih tergesa-gesa menuju dapur. Beberapa menit berlalu. Suasana kacau sebelumnya kini telah mereda. Nadine sudah berada di kamarnya, sudah berganti dengan piyama baru yang hangat. Ia juga sudah menghabiskan segelas teh hangat buatan Bi Asih. Akmal masih berdiri di depan pintu kamar Nadine yang terbuka. Kedua tangannya dilipat di depan dada. Kenapa Mas? Kamu penasaran kenapa aku tadi di kolam renang? Tanya Nadine sedikit ketus. Akmal melangkah masuk mendekati Nadine. Ia duduk di tepi ranjangnya. Kamu kenapa sih? Ada masalah di kampus? Tanya Akmal tak sabar. Matanya menatap Nadine lekat, seolah sedang menyelidik. Nadine hanya menegakkan tubuhnya, tatapannya menerawang. Aku juga sebenarnya gak tahu Mas. Nggak ingat. Yang masih samar-samar aku rasakan, tadi ada seseorang yang bisik-bisik di telingaku. Awalnya aku gak tahu itu suara siapa, dia ngomong apa, tapi lama-kelamaan aku seperti yakin kalau itu suaranya Arda. Akmal menaikkan sebelah alisnya. Kamu mimpi? Tanyanya memastikan. Nadine terdiam sebentar, seakan ragu, tapi sedetik kemudian mengangguk. Kayaknya, tapi rasanya kayak beneran nyata Mas. Dia bilang, ayo ikut aku, temani aku. Awalnya kedengaran kecil, tapi lama-kelamaan suaranya tambah nyaring dan terus diulang-ulang. Nadine berhenti. Ia refleks menutup telinganya, seakan masih mendengar suara memekakan telinga itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Arda bilang, kamu harus ikut aku. Aku gak mau sendirian. Kamu janji mau nemenin aku terus kan? Ini saatnya. Setelah itu aku gak ingat apa-apa sampai Mas tadi bangunin aku. Akmal tak segera merespon. Otaknya sedang mencerna kata-kata Nadine barusan. Ia sama sekali tak mengerti. Arda itu siapa? Tanyanya pada akhirnya. Bukannya menjawab, Nadine malah terlihat bingung. Mulutnya bergerak-gerak, seolah menggumamkan sesuatu. Suaranya terdengar sangat kecil, hingga Akmal tak bisa mendengarnya. Tatapannya berubah kosong. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Barang-barang di meja belajarnya bergetar.
Suhu kamar mendadak dingin. Nadine menahan nafas, matanya membelalak ketakutan. Ia mencengkeram tangan Akmal erat. "Mas, dia datang, ada datang mas. Dia mau ajak aku pergi. Tolong aku mas, aku gak mau pergi." Di waktu lain. "Permisi pak." Akmal mengetuk pintu ruangan yang bertuliskan Wakil Rektor. Mengetuknya dengan pelan. Dari celah pintu, ia melihat seorang pria berusia tengah baya yang menyambutnya dengan senyum hangat. "Pak Akmal, senang akhirnya bisa bertemu. Selamat datang di kampus kami," ucap pria itu sambil menjabat tangan Akmal dengan antusias. "Saya sangat senang bisa merekomendasikan Pak Akmal. Latar pendidikannya dari luar negeri, benar? Ini akan menjadi keuntungan besar bagi fakultas." "Terima kasih Pak, semua ini berkat Bapak," jawab Akmal dengan hormat. Hari tersebut pun dimulai dan Akmal secara resmi menjadi pengajar di jurusan yang sama dengan Nadine. Sejak kejadian di kolam renang, Nadine cenderung menjauh dari orang lain dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di kamarnya. Ia merasa bahwa sesuatu tentang Arda membuat adiknya berperilaku demikian, tapi tak ada yang bisa Akmal tanyai. Nadine tidak punya banyak teman. Di rumah ini hanya dia dan Nadine, sedangkan orang tua mereka tinggal di kota lain karena bisnisnya. Oleh karena itu, ia berharap dengan menjadi dosen di sini, ia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Ada yang namanya Arda?" tanya Akmal pagi itu di minggu keduanya mengajar. Ruangan hening. Para mahasiswa saling pandang, serentak menggelengkan kepala. "Tidak ada pak, setahu saya. Di angkatan kami, jurusan manajemen tidak ada yang bernama Arda," sahut Firza, PC kelas itu. Akmal mendengus. "Pantes, aku udah cari daftar absen kelas lain gak ketemu. Apa di angkatan lain ya? Atau mungkin jurusan lain? Siapa sih si Arda itu?" gerutunya dalam hati. Setelah itu kelas berlangsung dengan tenang dan tanpa kendala hingga jam kelas berakhir di siang hari. Akmal sedang membereskan laptop saat tiba-tiba ada seorang mahasiswi mendekati mejanya. "Pak Akmal, maaf, boleh minta waktunya sebentar?" kata mahasiswi itu, masih dengan tangan yang sibuk menggulung kabel adaptornya. Akmal mengangguk. "Boleh, ada apa?" Mahasiswi itu sejenak gelisah. Ia seolah ragu ingin mengucapkan sesuatu. "Saya mau membicarakan tentang Arda, Pak." Akmal menatap mahasiswi yang duduk di hadapannya ini. Saat di kelas, ia mengatakan kalau dia mengetahui tentang Arda. Tapi saat Akmal menanyakan siapa Arda, mahasiswi itu menggeleng. "Jadi maksud kamu bagaimana? Kamu mau ngerjain saya?" Suara Akmal terdengar meninggi. Ia sudah sengaja mengajak mahasiswi itu berbicara di ruang dosen agar ia lebih fokus mendengarkan info darinya, tapi justru ia merasa dipermainkan. Mahasiswi itu yang akhirnya ia tahu bernama Tiara dan ternyata salah satu teman dekat Nadine menggeleng cepat. "Bukan pak, maksud saya..." Suaranya terjeda sebentar. "Saya tahu nama Arda dari Nadine pak. Mahasiswi yang belakangan ini enggak masuk 2 minggu ini. Nadine aneh banget pak." "Aneh bagaimana?" tanya Akmal menegakkan punggungnya. "Dia jadi pendiam. Kami sudah berusaha ajak ngobrol, kadang ajak nongkrong di kafe sesekali, tapi ia selalu nolak. Dia bilang dia udah ada janji bareng Arda." "Nah, kamu pernah ketemu sama Arda?" Tiara menggeleng. "Itulah pak, Nadine gak pernah mengenalkan Arda itu kepada kami. Yang kami tahu, Nadine itu sering habisin waktunya sendirian di perpustakaan. Biasanya dia duduk di sudut dekat jendela, selalu di tempat itu selama berjam-jam. Lalu, kadang saya lihat dia ngomong sendiri, seperti ada orang yang duduk di depannya, tapi gak ada siapa-siapa. Awalnya saya pikir dia lagi menghafal pelajaran, tapi ternyata bukan. Makanya teman-teman sekarang ngejauhin dia, bilang Nadine itu aneh." Akmal terdiam, mencerna setiap kata dari Tiara. "Jadi maksud kamu, Nadine sering ke perpustakaan untuk ketemu Arda,
Tapi kalian gak pernah lihat sosok Arda itu? Tiara mengangguk. Iya pak. Setiap kali saya ajak dia nongkrong, dia selalu bilang, maaf ya Ti, aku udah janji sama Arda mau belajar di perpustakaan. Padahal saya tidak pernah lihat dia belajar sama siapa-siapa. Akmal mengangguk-angguk mengerti. Terima kasih Tiara, kamu sudah banyak membantu. Akmal melangkah keluar dari ruang dosen. Pikirannya masih dipenuhi nama Arda. Informasi yang baru saja ia dapatkan dari Tiara membuatnya bertambah bingung. Jadi Arda bukan manusia, teman khayalannya Nadine? Pertanyaan-pertanyaan di benaknya itu membuatnya merinding. Dia berjalan di sepanjang koridor. Suasana yang tadinya masih ramai dengan tawa dan obrolan dari para mahasiswa kini mendadak sunyi. Tiba-tiba suaranya lenyap, hening, seolah semua orang di kampus menghilang. Akmal menghentikan langkah kakinya. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari sesuatu. Suasana yang tadinya terang benderang kini berubah remang-remang. Tes! Sebuah cairan menetes di lantai, tepat di beberapa senti dari sepatu Akmal. Ia memicingkan mata. Cairan itu berwarna merah. Tes! Satu tetesan lagi, merah pekat. Jantung Akmal berdegup sangat kencang. Itu darah. Kenapa bisa ada darah di sini? Gumamnya. Tiba-tiba muncul keinginan kuat untuk mendongak ke atas. Dengan takut-takut, ia menengadah. Benar saja, terdapat noda besar yang mengeluarkan tetesan darah dari langit-langit. Akmal refleks mundur, tapi noda itu semakin lama semakin membesar. Tetesan darahnya pun semakin deras, hingga membuat langit-langit semakin cembung. Tolong! Akmal mulai panik. Ia berteriak memanggil bantuan, tapi tak ada satupun balasan. Hanya terdengar pantulan gema dari suaranya sendiri. Langit-langit yang cembung itu kini mengeluarkan bunyi derit. Masih terdengar samar. Insting Akmal menyuruhnya untuk segera pergi, tapi kakinya tiba-tiba tak dapat digerakkan, seperti terpaku di atas lantai. Langit-langit itu mulai bergerak-gerak. Cembungannya semakin turun ke bawah. Deritanya semakin memekakan telinga. Lalu dalam sekejap mata langit-langit itu ambruk. Akmal langsung berjongkok, melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Ia menunggu dengan ketakutan, pasrah. Beberapa detik berlalu, tapi tak ada yang terjadi. Pak Akmal, Bapak ngapain di sini? Sebuah suara menyadarkannya. Saat Akmal membuka mata, ia kembali berada di koridor kampus yang ramai. Suara-suara mahasiswa kembali terdengar. Cahaya matahari masuk melalui jendela, membuat koridor itu terasa hangat. Akmal berdiri mematung, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menyadari bahwa ia baru saja kembali dari dunia lain. Akmal berdiri di atap gedung fakultas. Angin kencang berembus, menerpa wajahnya. Di depannya berdiri seorang pemuda yang membelakanginya, menatap kosong ke bawah. Akmal merasa asing dengan pemuda itu. Kamu siapa? Tanya Akmal. Pemuda itu tidak menoleh, ia hanya menunjukkan ke bawah dengan jari telunjuknya. Akmal mengikuti arah telunjuknya. Ia melihat Nadine, adiknya, berdiri di pelataran kampus, mendongak ke arahnya. Wajah Nadine terlihat pucat, matanya berkaca-kaca. Tolong aku, Mas, Nadine berbisik. Suaranya terdengar jauh, putus asa. Akmal ingin berteriak, memanggil Nadine, tetapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba melangkah maju, tapi kakinya terasa berat, seolah terikat. Tiba-tiba pemuda itu menoleh. Wajahnya yang semula tampak sedih, kini berubah mengerikan. Kulitnya yang awalnya tampak halus, berubah penuh guratan luka menganga. Bahkan di bagian pipi dan pelipisnya, terlihat jelas daging yang berlendir merah. Salah satu bola matanya melotot, mata yang lain kosong tanpa bola mata, dan sudut bibirnya sobek memanjang mengeluarkan darah. Kamu tidak bisa menolongnya, bisiknya dengan suara serak. Aku yang akan menolongnya, membebaskannya dari dunia yang kejam ini. Pemuda itu mengulurkan tangannya, mencoba meraih Nadine. Tetapi tiba-tiba ada tangan lain yang menyentuh pundak pemuda itu. Tangan itu milik seorang pria besar,
dengan wajah yang tidak terlihat. Berkali-kali Akbar mencoba menajamkan penglihatannya. Hanya ada bayangan hitam yang menutupi wajah pria itu. "Jangan khawatir," ucap pria itu. "Aku akan membantu kamu. Aku akan kasih kamu kebebasan asalkan kamu menurutiku." Pemuda itu terlihat ragu, tapi tanpa disangka, tiba-tiba pria itu mendorongnya ke bawah. "Ini adalah jalan satu-satunya menuju kebebasan," bisiknya. Pemuda itu terjatuh. Ia berteriak, tetapi suaranya hilang ditelan angin. Akmal mencoba lari, tetapi ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat Nadine menangis di bawah sana. Melihat pemuda itu jatuh meluncur ke bawah, dan melihat pria itu tersenyum sinis beberapa meter di sampingnya. "Tunggu!" Akmal bangun. Ia berteriak histeris. Nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. "Siapa laki-laki itu? Kenapa ada Nadine?" Gumam Akmal, mengatur nafasnya yang masih tak beraturan. Ia menegakkan duduknya, bersandar di dinding kamar. Matanya menerawang, berusaha mengingat mimpi barusan. Ia ingat perkataan teman sekelas Nadine di kampus soal Arda. Apa mungkin itu Arda? Akmal bergumam lagi. Ia masih ingat jelas dengan alur mimpi itu. Ia menyadari bahwa mimpinya itu bukan sekedar bunga tidur. Itu adalah kilasan kejadian yang sebenarnya. Sebuah petunjuk yang diberikan oleh arwah Arda. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Akmal mengambil ponsel dari atas nakas. Sebuah pesan dari wakil rektor terpampang di layarnya. "Pak Akmal, rektor memanggil Bapak ke ruangannya. Jam 10 ya. Beliau ingin menyambut secara langsung." Akmal menatap jam dinding di kamarnya. Masih jam 6 pagi. Dia menghela nafas lega. Masih ada 4 jam lagi. Masih ada waktu sarapan dan bersiap-siap. Ia bangkit menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air untuk menyingkirkan segala keresahan tentang mimpi yang baru saja terjadi. "Selamat datang Pak Akmal. Saya senang bisa mendapatkan dosen muda dan berbakat seperti Pak Akmal," ucap Pak Akbar, rektor kampus tersebut. "Silakan duduk." Akmal duduk di hadapan Pak Akbar. Pak Akbar kembali fokus pada layar di hadapannya. Sementara Akmal menunggu, matanya menyapu seisi ruangan. Ia melihat sebuah foto di atas meja. Foto itu terlihat usang, tetapi Akmal mengenali wajah pemuda itu. "Bagaimana Pak Akmal? Mengajar di sini beberapa minggu ini, semuanya aman?" tanya Pak Akbar. Akhirnya, setelah ia selesai dengan aktivitasnya, mata Akmal kembali menatap Pak Akbar. Ia tersenyum sopan. "Alhamdulillah Pak, kelasnya nyaman. Kalau untuk mahasiswanya, ya namanya juga mahasiswa Pak, macam-macam karakternya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang rusuh, semua terkendali insya Allah." Pak Akbar tertawa, suaranya menggema di ruangan itu, membuat suasananya menjadi lebih santai. "Mohon maaf Pak, foto ini anak Bapak?" tanya Akmal, menunjuk foto di atas meja menggunakan ibu jarinya. Wajah rektor seketika berubah muram. Senyumnya lenyap. Ia mengangguk pelan. "Iya, itu putra saya, Arda." Jantung Akmal seakan berhenti berdetak. Matanya menatap foto itu lekat-lekat. Ia yakin itu pemuda yang semalam hadir di mimpinya. Sebuah teka-teki yang selama ini ia cari, kini berada tepat di hadapannya. Akmal menelan ludah. Firasat buruknya semakin kuat. Sepertinya seusia adik saya. Apa ada juga kuliah di kampus ini, Pak? Rektor menghela nafas panjang. Matanya menerawang jauh. Dia anak yang kurang beruntung, Pak Akmal. Padahal dia adalah anak kesayangan saya. Dia anak yang baik, pintar, tapi terlalu rapuh. Dia sangat ingin masuk universitas ini, tapi gagal 2 kali. Dia sangat depresi. Saya mencoba menghiburnya, tapi dia selalu menolak. Dia merasa jadi aib bagi saya, rektor di universitas yang dia sendiri tidak bisa masuki. Jadi, tanya Akmal hati-hati. Dia merasa putus asa, jawab Pak Akbar. Malam itu saya mencarinya. Saya menemukannya di atap gedung. Saya mencoba membujuknya. Saya bilang dia bisa mencoba lagi tahun depan, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia hanya bilang dia ingin bebas.
Lalu dia lompat, terjun dari gedung fakultas ini. Akmal tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Matanya melebar, nafasnya seolah berhenti. Awalnya ia menyangka Arda adalah teman khayalan yang diciptakan oleh Nadine. Walaupun ia sadar, Nadine terlalu dewasa untuk mempunyai teman khayalan. Tapi mengetahui kalau sosok Arda itu nyata, namun telah meninggal dunia, kepingan puzzle mulai tersusun. "Saya sangat menyesal," ucap Pak Akbar. Air matanya menetes. "Saya merasa gagal sebagai seorang ayah. Saya seharusnya bisa mencegahnya." Akmal menelan ludah, mengatur ekspresinya, lalu mengangguk, mencoba menunjukkan empati. Namun dalam hatinya, ia merasa ada yang aneh. Cerita Pak Akbar tidak sesuai dengan mimpi yang ia lihat semalam. Arda tidak seperti bunuh diri. Ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama, Akmal merasakan hawa dingin berembus di lehernya, membuatnya bulu kuduknya berdiri, lalu menghilang, seolah melewatinya. Akmal mengusap tengkuknya. "Pak," Akmal mencoba mengalihkan pembicaraan. "Saya dengar dari teman-teman, ada mahasiswa yang bernama Arda." Begitu nama itu disebut oleh Akmal, sebuah bayangan hitam berputar seperti angin puting beliung di belakang punggung Pak Akbar. Refleks, Akmal hendak berteriak memberitahu Pak Akbar, tapi suaranya tercekat, tak bisa keluar. Lingkaran angin itu awalnya besar dan berantakan, tapi lama-kelamaan diameter anginnya berkurang. Suara desisanya juga sudah tidak ada, tapi anehnya, berganti dengan sebuah sosok pemuda persis seperti yang Akmal lihat di mimpinya. Bahkan baju kemeja biru mudanya dengan noda darah yang hampir mendominasi sebagian. "Oh iya?" Pak Akbar seolah tidak menyadari reaksi Akmal. Atau mungkin ia memang tidak melihatnya. Ia menaikkan alisnya. "Mungkin itu mahasiswa lain. Tapi saya yakin tidak ada mahasiswa bernama Arda yang terdaftar resmi di universitas ini. Kalau ada, pasti saya sudah mengetahuinya, karena nama itu persis dengan nama putra kesayangan saya." Sosok Arda di belakang punggung Pak Akbar terlihat marah. Tatapan mengerikannya mengarah pada Pak Akbar. Lalu, sosok itu menatap gunting yang berada di atas meja. Ia berusaha mengambilnya, tapi tangannya yang transparan menembus gunting itu, tak berhasil mengambilnya. Ekspresi Arda bertambah marah, matanya menyala merah. Ia berkali-kali mencobanya lagi, tapi tak berhasil. Sampai tiba-tiba Arda menoleh ke arah Akmal, seakan terciduk sedang mencuri sesuatu. Akmal tersentak. "Pak Akmal, Bapak sedang tidak enak badankah? Wajah Bapak pucat." Suara Pak Akbar menyadarkan Akmal. Sepertinya begitu, Pak," jawab Akmal terbata-bata. Ia tersenyum berusaha untuk sopan. Ia menunduk menatap meja Pak Akbar, menghindar tatapan Arda. "Oh, kalau begitu silahkan kembali ke ruangan Pak Akmal. Bapak bisa istirahat dulu. Jangan lupa minum obat ya, Pak," ujar Pak Akbar bangkit dari tempat duduknya. Akmal mengangguk, lalu berpamitan. Saat ia keluar dari ruangan rektor, ia segera berlari menuju kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dengan cepat di wastafel. Saat ia mendongakkan kepala, tepat di cermin ia melihat sosok Arda berdiri di belakangnya. Akmal refleks berteriak. Tubuhnya oleng dan tak sengaja terpleset. Ia terjatuh. Setelahnya semua terlihat gelap. Aku di mana?" Akmal terbangun. Kepalanya terasa pusing. Ia melihat Kiai Umar, kenalan ayahnya, sedang mengipasi wajahnya. Di sampingnya, Nadine terlihat duduk dengan tatapan kosong. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar," ucap Kiai Umar. "PAC yang menelpon saya. Dia bilang, kamu pingsan di kamar mandi kampus. Dia khawatir." "Iya mas." PAC tergoboh-goboh datang, membawa cangkir teh hangat di atas nampan. Ia menyodorkannya kepada Akmal. "Ini minumnya mas. Tadi Bibi kaget banget. Tiba-tiba teman-temannya mas datang. Gotong mas rame-rame. Bibi udah deg-degan banget loh mas. Dikirain mas kenapa. Taunya mas Akmal kesurupan. Jadi Bibi panggil Pak Kiai. Kebetulan ibu ninggalin catatan nomornya Pak Kiai di buku telepon." Akmal bangkit dari tidurnya. Ia menyesap teh yang disodorkan Bi Asih. "Kesurupan gimana Bi?"
Tadi kan begitu Mas ditaruh di atas sofa, Mas yang tadinya tidur, merem, tahu-tahu melek, terus ketawa-ketawa sendiri. Teman-teman Mas coba nanyain Mas, tapi Mas malah melotot. Bibi jadi inget tetangga Bibi yang pernah kesurupan gitu. Persis kelakuannya kayak Mas Akmal tadi. Makanya Bibi langsung telepon Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai langsung datang. Akmal gantian menatap Kiai Umar, seakan meminta konfirmasi darinya. Kiai Umar mengangguk. Waktu saya datang, kamu lagi menggeram, menatap Nadine terus sampai dia ketakutan. Ucap Kiai Umar menjelaskan. Arda, dia marah. Nadine dengan nada bergetar menjawab. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar ketakutan. Kiai Umar menghampiri Nadine, lalu duduk di hadapannya. Kenapa dia marah? Tanya Kiai Umar menyelidik. Nadine tak segera menjawab. Tangannya bergerak gelisah di pangkuannya, terus-menerus memeras ujung bajunya. Karena Nadine tidak mau diajak pergi sama Arda, jawab Nadine. Matanya bergerak tak fokus, terlihat seperti ketakutan. Arda masih ada di sini? Tanya Kiai Umar pelan. Nadine melirik ke sudut ruangan. Kiai Umar mengangguk mengerti. Saya boleh ajak bicara Arda dulu ya? Tangan Kiai Umar yang sudah terbalut sarung tangan mengambil tangan Nadine dengan lembut, lalu sambil membaca Bismillah, ia menekan sebuah titik di telapak tangan Nadine. Aku tahu kamu sudah masuk, Arda. Jangan pura-pura lagi. Kenapa kamu mengganggu Nadine? Apa salah Nadine? Tanya Kiai Umar dengan nada tegas. Tiba-tiba Nadine tertawa terbahak-bahak. Kepalanya sampai mendongak ke belakang. Tawanya yang tadinya nyaring pelan-pelan berubah menjadi suara tercekat, seperti suara ayam yang lehernya hampir putus. Akmal panik. Ia segera menengadahkan tangannya untuk mendorong pelan kepala Nadine ke depan. Ia khawatir tenggorokan Nadine akan sakit. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan, bisik Kiai Umar. Auranya jelas sudah gelap. Ini jelas kendali Arda. Akmal mengerutkan kening. Tolong tanyakan Pak Kiai, apa yang dia inginkan? Saya tidak ingin Nadine kenapa-kenapa, pinta Akmal. Kiai Umar mengangguk. Ia kembali memfokuskan diri pada Nadine. Nadine, Kiai Umar memulai. Kamu dengar saya? Jangan biarkan Arda menguasai kamu. Dzikir, baca dzikir terus-menerus. Tiba-tiba Nadine mengangkat kepalanya. Matanya melotot, menatap Kiai Umar dengan tatapan tajam. Bibirnya tersenyum sinis. Suaranya berubah menjadi suara laki-laki yang dalam dan serak. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu ikut campur urusanku? Kiai Umar tersenyum tenang. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin menolong Nadine. Nadine tidak ingin ikut denganmu. Dia yang mau. Dia ingin ikut denganku. Dia bilang dia ingin bersamaku. Kiai Umar menggeleng. Tidak, kamu yang memaksanya. Kamu yang membisikinya, mempengaruhinya. Apa yang kamu katakan pada Nadine, Arda? Aku tidak mengatakan apa-apa padanya. Dia yang bilang ingin bersamaku selamanya. Dia mencintaiku. Dia tidak pernah bilang mencintaimu, ucap Kiai Umar. Kamu yang merayuhnya untuk ikut denganmu. Nadine itu punya dunianya sendiri. Dia punya keluarga, dia punya teman. Dia tidak bisa pergi ke duniamu. Kenapa tidak? Dia tidak punya teman. Semua orang menjauhinya karena dia aneh. Hanya aku yang menemaninya. Hanya aku yang menyayanginya. Kamu mau Nadine sendirian? Tidak, balas Kiai Umar. Nadine tidak sendirian. Ada Allah, ada kakaknya, ada teman-temannya yang peduli padanya. Kamu saja yang mempengaruhi Nadine, mengatakan seolah-olah teman-temannya tidak peduli. Justru kamu yang membuatnya kelihatan aneh. Tidak, suara Arda berteriak. Nadine cuma butuh aku. Nadine tidak butuh siapapun, cuma aku. Tiba-tiba tubuh Nadine bergetar. Wajahnya memerah. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia mencoba menyerang Kiai Umar. Namun Kiai Umar dengan sigap menahan Nadine. Bibirnya terus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lepaskan aku!
Nadine berteriak. Suaranya kembali menjadi suara Nadine, tetapi penuh dengan kemarahan. Aku ingin bersamanya, aku ingin membawanya, lepaskan aku. Tidak, balas Kiai Umar dengan tegas. Kamu tidak boleh membawanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kiai Umar mulai melafalkan ayat kursi. Nadine berteriak kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Lalu perlahan-lahan ia jatuh tak sadarkan diri. Kiai Umar menghela nafas lega. Untuk saat ini sosok Arda lepas dari tubuh Nadine, tapi sisa amarahnya masih terasa. Kiai Umar mengucapkan istighfar berkali-kali. Sepertinya ini belum berakhir. Pagi itu Akmal sedang mengajar ketika ponselnya bergetar. Sebuah nama tertera di layar. Bi Asih. Ia mengabaikannya, tapi tak lama ponselnya bergetar lagi. Kali ini dengan panggilan masuk yang tak henti-henti. Akmal meminta izin kepada mahasiswanya dan mengangkat telepon itu. Halo Bi. Mas Akmal, Mbak Nadine mas, Mbak Nadine hilang. Suara Bi Asih terdengar panik dan terputus-putus. Hilang bagaimana Bi? Bibi tenang dulu, coba cerita pelan-pelan. Akmal mencoba menenangkan. Terdengar suara tarikan nafas Bu Asih. Tadi, waktu Bibi mau bangunkan Mbak Nadine, kamarnya kosong mas. Cuma ada jendela yang terbuka, bekas dia manjat. Bibi sudah cari kemana-mana, di sekitar rumah, gak ketemu mas. Jantung Akmal seakan jatuh ke dasar. Ya sudah Bi, Bibi tetap di rumah ya. Siapa tahu Nadine balik ke rumah. Saya cari seseorang, nanti saya hubungi kalau ada kabar. Akmal langsung mematikan telepon. Tanpa pikir panjang, ia mengemasi barang-barangnya. Maaf, kelas hari ini saya sudah lebih awal ya, terima kasih. Tanpa menunggu respon dari mahasiswanya, ia segera berlari keluar kelas. Tangannya menggenggam ponsel erat, berharap suara dialnya berganti dengan suara Nadine. Tapi sudah beberapa kali dia menelpon, tak ada jawaban. Saat melewati koridor, ia mendengar keributan. Sekelompok mahasiswa berlari panik ke arahnya. Ada apa? Tanya Akmal pada seorang mahasiswa. Itu Pak, ada mahasiswi gila, bawa-bawa gunting, mau nyerang Pak Rektor. Hah, siapa? Nggak tahu Pak, tapi kayaknya mahasiswi baru Pak. Rambutnya berantakan, matanya merah. Akmal merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Ia langsung teringat pada Nadine, pada ceritanya tentang bisikan-bisikan Arda, pada gunting di meja yang dilihatnya saat ia pertama kali berkunjung ke ruangan rektor. Tanpa ragu, ia berlari sekencang-kencangnya menuju ruangan rektor. Ia harus memastikan itu bukan Nadine. Di depan ruangan rektor, beberapa staf dan mahasiswa berkumpul. Wajah mereka terlihat ketakutan. Pintu ruangan tertutup rapat. Akmal mendorong mereka, berusaha meringsek maju, lalu mencoba membuka pintu. Tapi pintu itu terkunci dari dalam. Minggir, teriak Akmal. Ia melangkah mundur, mengambil ancang-ancang, lalu menendang pintu itu sekuat tenaga. Priak! Pintu itu roboh, terbuka. Di dalam ruangan, pemandangan mengerikan menyambut Akmal. Ruangan itu terlihat berantakan. Kursi terbalik, vas bunga pecah, dan kertas-kertas berserakan di lantai. Mata Akmal langsung menangkap sosok Nadine yang berdiri dengan kokoh di tengah ruangan. Rambutnya berantakan, air mata membasahi seluruh wajahnya. Matanya merah menyala, setelan piyama panjangnya kotor. Di tangan kanannya ia memegang sepasang gunting besar. Di dekatnya Pak Akbar duduk di kursi kerjanya. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar ketakutan. Nadine, hentikan! Teriak Akmal. Nadine menoleh, tetapi tatapannya nanar. Sebuah suara serak dan dalam keluar dari mulutnya. Jangan ganggu, ini urusan kami. Kamu mau melindungi ayahku yang kejam ini? Nadine, ini aku kakakmu Mas Akmal. Taruh guntingnya. Enggak, dia harus mati. Dia yang bunuh aku. Dia bohong sama semua orang. Dia bilang aku bunuh diri, tapi dia yang bunuh aku. Dia menjadikan aku tumbal untuk jabatannya. Dia mengorbankan aku. Air mata mengalir dari mata Nadine. Suaranya terdengar histeris, penuh dengan amarah. Akmal melihat ke lantai dan menyadari telapak kaki Nadine berdarah-darah.
Mungkin akibat berjalan dari rumah sampai kampus tanpa alas kaki. Dia membunuhku, jadi aku akan membalasnya. Biar dia tahu rasanya dihianati, biar dia tahu rasanya sakit. Nadine melangkah maju, mengangkat guntingnya tinggi-tinggi, siap menusuk Pak Akbar. Arda, tunggu nak, ayah minta maaf. Pak Akbar memohon ampun. Kedua telapak tangannya mengatup di depan dadanya. Butiran keringat dingin membasahi dahinya. Nggak mau. Ayah nggak benar-benar menyesal kan? Hah? Aku nggak akan pernah maafin ayah. Ayah harus dihukum. Tangan Nadine meluncur ke bawah. Ujung guntingnya siap menghujam dada Pak Akbar. Tidak! Akmal berteriak. Ia mendorong Nadine, membuat Nadine terjatuh beserta guntingnya terlempar. Nadine jatuh tersungkur, tapi seolah tak merasakan sakit. Nadine bangkit secepat kilat, menatap Akmal dengan mata penuh amarah. Kamu terlalu ikut campur, teriak Nadine. Suaranya berat, jelas bukan suara Nadine. Aku akan bunuh kamu setelah aku membunuh ayahku. Akmal merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia tahu tubuh adiknya kini dirasuki oleh Arda. Dalam hati ia berdoa memohon kepada Allah untuk melindunginya dan Nadine. Akmal harus menyelamatkan adiknya dan ia harus melakukannya sekarang. Sedetik kemudian, ia langsung mendekap tubuh Nadine, menguncinya. Ia membisikkan azan di telinga Nadine. Nadine meronta dengan sangat hebat. Hampir saja Nadine terlepas saat tiba-tiba terdengar suara. Astaghfirullahaladzim, ada apa ini? Itu suara Profesor Syafi'i, seorang profesor yang terkenal dengan kealimannya dan dihormati oleh seisi kampus. Ia datang dengan terkopoh-kopoh. Kopiah bulat putih masih terpasang di kepalanya, menunjukkan ia baru saja menyelesaikan sholat duhurnya. Akmal yang dengan sekuat tenaga mendekap Nadine menoleh ke arah Profesor Syafi'i. Tolong mas, Pak Akmal dibantu, perintahnya. Beberapa staf dan mahasiswa yang tadinya hanya menonton, kini berani masuk dan membantu. Mereka mencoba mengamankan Nadine yang masih meronta-ronta di lantai. Namun Nadine terlalu kuat. Tolong dibawa ke ruangan sebelah, biar saya yang tangani, ucap Profesor Syafi'i. Ia mendekati Nadine dengan tenang, lalu berjongkok di hadapannya. Nadine, nak, istighfar. Kamu bisa dengar bapak kan? Ayo kembali ke jalan Allah nak, ikuti bapak ya, bisik Profesor Syafi'i. Nadine mendengus, kepalanya mendongak, matanya yang merah menyala menatap tajam. Kamu pikir kamu siapa? Suara berat Arda kembali keluar. Pak Tua, kamu itu gak tahu apa-apa. Rektor yang kalian bangga-banggakan ini sudah menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Aku ini anaknya. Nadine memukul-mukul dadanya dengan kencang. Dia menjadikan aku tumbal untuk mendapatkan jabatan ini. Orang tua bejat. Profesor Syafi'i terlihat syok. Berkali-kali ia mengucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau apa yang kamu katakan benar, perbuatan ayahmu pasti akan ada balasannya. Allah yang akan membalas, bukan kamu. Kembali ke jalan yang benar ya nak, balas Profesor Syafi'i. Ia mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran pilihan. Tubuh Nadine bergetar hebat. Ia menjerit kesakitan, mencoba berontak, namun Profesor Syafi'i menahannya. Para staf dan mahasiswi yang lain ikut membantu mengamankan Nadine. Proses ruqyah berlangsung selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Akhirnya Nadine tak sadarkan diri. Setelah memastikan Nadine sudah aman, Akmal segera menggendong tubuh lemas adiknya. Saya bawa Nadine ke rumah Kiai Umar, Profesor, ucap Akmal. Tolong Prof, pastikan dia harus bertanggung jawab. Akmal menunjuk ke arah Pak Akbar yang masih duduk gemetar di kursinya. Profesor Syafi'i mengangguk. Iya nak, pergilah. Nanti biar saya yang urus. Akmal menggendong Nadine, membawanya masuk ke mobilnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Kiai Umar, berkali-kali Akmal mengecek kondisi Nadine. Mata Nadine terbejam, ia terlihat lemas. Tak lama, mobil Akmal sampai di depan pintu rumah Kiai Umar. Nadine yang tadinya diam-diam, tiba-tiba meronta tak ingin masuk. Ia menolak keluar dari mobil. Jangan, aku gak mau masuk mas. Aku mau pulang aja. Ayo kita pulang, teriak Nadine. Air matanya kembali membasahi pipinya. Tangannya menggenggam erat sabuk pengamannya, seakan itu adalah pelindungnya. Nadine sayang, coba mas tanya dulu.
Sekarang ini yang di sini Nadine atau bukan? Tanyanya sambil menunjuk ke arah Nadine. Ini Nadine mas, aku Nadine. Masa Mas Akmal gak percaya sama aku? Nadine menjawab dengan gelisah. Raut wajah ketakutan jelas tergambar di wajahnya. Kalau gitu, ayo masuk. Gak ada alasan buat Nadine untuk menolak masuk loh. Di dalam sana ada orang-orang baik yang akan nolongin kamu, ucap Akmal sambil meremas tangan Nadine. Tapi mas, mereka nyakitin aku. Apalagi Pak Tua itu, kata Nadine. Ia meremas lengan baju kakaknya, berusaha untuk meyakinkan. Akmal memicingkan mata. Kosakata yang keluar dari mulut Nadine jelas bukan berasal dari dirinya. Ia tahu betul adiknya. Nadine tidak akan menyebut Pak Tua dengan sangat tidak sopan seperti itu. Oh, nak Akmal. Wah, tumben sekali datang tiba-tiba. Biasanya kasih kabar dulu, sambut Kyai Umar menghampiri mobil Akmal yang terparkir di depan halaman rumahnya. Ngapunten Pak Yai, ini tadi Nadine kabur lagi. Tadi hampir saja mau mencelakai orang lain, jelas Akmal. Kyai Umar tertegun, lalu ia memanggil beberapa santrinya untuk membantu Akmal membawa keluar Nadine. Melalui bantuan beberapa santri tersebut, akhirnya Nadine berhasil masuk ke dalam rumah Kyai Umar. Di dalam, Nadine kembali berontak. Kali ini, ia berteriak histeris, menolak untuk disentuh. Kyai Umar dan Bunyai dengan sabar mulai membacakan doa-doa. Bunyai duduk di belakang Nadine, mengelus punggungnya. Kyai Umar duduk di depannya. Tangannya yang sudah terbalut sarung tangan menyentuh telapak tangan Nadine. Lampu berkedip-kedip, suaranya berhasil membuat suasana mencekam. Nadine menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Astaghfirullahaladzim. Suara Nadine bergetar, linangan air mata keluar dari sudut matanya. Akhirnya proses yang panjang itu usai. Kyai Umar selesai melafalkan doa. Nadine terkulai lemas. Bunyai menangkapnya dan membaringkannya di atas kasur. Alhamdulillah dia sudah pergi. Kyai Umar menghela nafas lega. Tapi auranya masih melekat di tubuh Nadine. Apa Nadine pernah mengalami kejadian antara hidup dan mati? Akmal terdiam. Ia berusaha mengingat-ingat, lalu ia tersadar. Tahun lalu Nadine sempat mengalami demam berdarah hingga diopnam di rumah sakit. Kejadian itu hampir membuatnya kehilangan Nadine. Tahun lalu Pak Kyai, Nadine sempat mati suri. Dokter sudah menyatakan dia henti jantung. Tapi saat kami sudah membawanya ke rumah, di saat malam pertama yasinan, dia bangun, cerita Akmal. Pak Kyai mengangguk-angguk mengerti. Auranya setelah dari kematian menarik banyak makhluk, terutama Arda yang mempunyai dendam yang besar. Karena itu dia tidak ingin melepaskan Nadine. Dia masih bisa kembali. Bunyai menatap Nadine dengan iba. Akmal, ucapnya, menurut saya Nadine lebih baik tinggal sementara di pesantren kami, belajar memperkuat iman dan agama lebih dalam lagi untuk membentengi dirinya agar dia tidak mudah terpengaruh lagi. Akmal menoleh ke arah Kyai Umar, lalu kembali menatap Nadine yang masih terbaring lemah. Nadine, panggilnya. Kamu mau kan tinggal di sini sementara? Nadine membuka matanya perlahan. Ia menatap Akmal, lalu menatap Bunyai. Senyum tipis terukir di bibirnya. Aku mau mas, bisiknya. Akmal mengangguk. Ia tersenyum lega. Ia tahu ini adalah keputusan terbaik untuk adiknya. Ting, notifikasi muncul di layar ponsel Akmal. Sebuah berita duka datang dari grup WhatsApp dosen kampus. Pak Akbar ditemukan meninggal dunia di ruangannya. Tubuhnya kaku, matanya terbelalak, dan mulutnya menganga seakan ketakutan melihat sesuatu. Akmal bergidik ngeri. Ada apa mas? Tanya Nadine yang datang membawa tas kopernya. Sudah 1 bulan Nadine berada di pesantren Kyai Umar, mengikuti segala aktivitas di pesantren. Lalu semalam, Kyai Umar memberi kabar jika Nadine sudah bisa dijemput. Pak Akbar katanya meninggal dunia, jawab Akmal. Nadine terkejut. Walaupun ia tahu betapa jahatnya rektornya itu, tapi ia tak menyangka akan berakhir seperti itu. Dia sudah mendapatkan hukumannya, ucap Kyai Umar yang duduk di sebelah Akmal dengan bijak. Makhluk yang mengadakan perjanjian untuk kenaikan jabatan itu sekarang menuntut tumbal lebih.
Maksud Pak Kiai, tidak ada yang akan berakhir bahagia jika melakukan hal syirik, menyekutukan Allah, apalagi bekerja sama dengan makhluk jahat. Tugasnya memang mengajak manusia untuk mengikutinya ke neraka. Jadi kita seharusnya mendekatkan diri kepada Allah, mempertebal iman, agar Allah melindungi saat memilih jalan yang benar. Jelas Kiai Umar. Akmal mengangguk mengerti, hatinya merasa lega. Ia tahu keadilan akhirnya ditegakkan. Akmal menatap Nadine yang kini terlihat lebih tenang dan bahagia. Ia yakin adiknya akan baik-baik saja. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Lira Bazagita dalam judul Rahasia Berdarah Sang Rektor. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Lira Bazagita dari Sayap Emas. Dan terima kasih tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak di YouTube channel Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetap di Fakta Sejarah.